Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Nurisabila Firdausita, NIM 226 dari kelas Pemodelan dan Simulasi Data kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel simulasi menggunakan Python. Untuk yang pertama yaitu single server. Di sini ada untuk import pandas PD untuk nantinya pembuatan kolom, kemudian import random untuk menghasilkan nilai acak. Kemudian di sini ada customer list, ada list kosong, customer list, kemudian ada file type. Sama dengan lambda TSEAT, di mana di sini akan nantinya akan membandingkan time service end dengan arrival time. Jika time service end lebih besar dari arrival time, maka dia akan mengambil nilai time service end. Jika tidak, dia akan mengambil nilai dari arrival time. Kemudian ada idle lambda TSEAT membandingkan time service end dengan AT. Jika AT dikurangi TSE, arrival time dikurangi dengan time service end itu nantinya kurang dari 0, maka dia akan sama dengan maka dia eh, ang- maka dia adalah 0. Jika tidak, dia berarti AT dikurangi TSE atau arrival time dikurangi dengan time service end. Kalau nantinya kalau dia AT dikurangi TSE kurang dari 0, maka nanti nilai yang dimasukkan adalah angka 0. Kemudian di sini adalah customer inter arrival time yaitu 1 sampai dengan 8, service time 1 sampai dengan 6 dengan customer count banyaknya customer yaitu ada 100. Kemudian di sini ada perulangan for i in range dari customer count. Kemudian service time di sini diambil dari random choice dari service time, yaitu mengambil nilai acak dari service time yaitu 1 sampai dengan 6. Kemudian inter arrival time diambil dari random choice atau mengambil nilai acak dari customer inter arrival time yaitu 1 sampai dengan 8. Kemudian di sini ada jika learn customer list sama dengan 0, berarti untuk data yang pertama dia akan ditambahkan yaitu untuk inter arrival 0, arrival time-nya 0, service time-nya diambil dari service time, kemudian service begin 0, service end, kemudian waiting time, kemudian time in system dan idle time. Kemudian jika uh, tidak sama dengan bukan data yang pertama, dia akan menghitung arrival time di mana dia customer list ditambah dengan inter arrival time. Kemudian service begin diambil dari file time dari customer ke file time yaitu perbandingan TSE dan AT tadi dengan customer list dan arrival time. Kemudian service end atau uh, layanan service end yaitu service begin atau pelayanan dimulai ditambah dengan service time atau waktu layanan. Kemudian waiting time dia diambil dari service begin yaitu pelayanan dimulai dikurangi dengan arrival time atau jam kedatangan. Kemudian in system time service in system time customer in system berarti dia diambil dari service end atau layanan berakhir dikurangi dengan arrival time atau jam kedatangan. Kemudian idle diambil dari calls idle tadi diambil dari customer list dan arrival time itu perbandingan dari time service end dengan AT. Kemudian di sini melakukan append yaitu menambahkan data-data ke dalam customer list. Kemudian di sini data frame dibuat dengan menggunakan tabel dengan kolom inter arrival time, service begin, service end, waiting time, time in system, dan idle time. Kemudian di sini berarti inter arrival itu diambil dari waktu kedatangan, diambil dari angka random 1 sampai dengan 8, kemudian juga service time diambil dari angka random 1 sampai dengan 6. Kemudian in arrival time ini diambil dari jam kedatangan di kedatangan ditambah dengan waktu antar kedatangan atau arrival time. Kemudian service begin ini
diambil dari layanan dimulai ditambah dengan waktu layanan. Kemudian service end itu service begin ditambah jadi layanan dimulai service end layanan dimulai ditambah dengan service time atau waktu layanan. Kemudian di sini untuk rata-rata, untuk hitungan rata-rata, di sini ada main interval diambil dari data inter-arrival main dengan fungsi main, kemudian waiting time, rata-rata in system, rata-rata service time, rata-rata wait, probability idle, dan probability wait. Kemudian ini untuk service time, eh, penghitungan untuk service time. Kemudian Kemudian untuk yang double server, di sini ada customer inter arrival time yaitu 1 sampai dengan 4, able service time 2 sampai dengan 5, backer service time 3 sampai 6. Kemudian di sini ada able backer priority, berarti kalau 0 itu berarti able untuk diprioritaskan. Kemudian ada customer count yaitu banyaknya customer sebanyak 100. Kemudian di sini ada fungsi get inter arrival time dari customer list. Dia akan melakukan random choice dari customer list. Kemudian di sini ada fungsi get able or backer, yaitu memilih server able atau backer dengan parameter arrival time, able arrival time, dan backer arrival time. Jadi di sini untuk memilih backer jika able arrival time itu kurang dari arrival time, maka dia akan memilih 0 atau dia akan memilih able. Kemudian jika able avail itu kurang dari a backer avail time, dia akan memilih 0 atau memilih backer, akan memilih able. Jika tidak, dia akan memilih backer. Kemudian ada fungsi get service time dengan parameter able or backer, able list, dan backer list. Di mana jika able or backer itu sama dengan 0, atau berarti dia itu servernya itu able, dia akan random dari able list. Jika tidak, berarti dia servernya adalah backer, dia akan melakukan random choice dari backer list. Kemudian di sini ada fungsi custom generator dengan parameter customer time list, able list, backer list, dan count. Dan di sini ada list kosong, deklarasikan list kosong untuk menyimpan data-datanya nanti. Ada customer list, inter arrival, sampai dengan list in system. Kemudian untuk service time, service time sama dengan random choice able list. Jadi dia prioritaskan adalah able. Kemudian di sini ada append untuk menambahkan data yang pertama, yaitu data yang pertama dengan list service time-nya itu dari service time dan sistemnya dari service time. Kemudian di sini ada perulangan for i in range 1 sampai dengan count. Kemudian inter arrival time dihitung melalui get inter arrival time. Dia akan merandom dari get mengrandom dari customer list. Kemudian di sini able backer di sini akan memilih able atau backer menggunakan fungsi get able or backer. Dari sini akan memilih server yang akan dipilih yaitu able atau backer yang sudah dijelaskan pada fungsi di atas. Jadi jika able avail time-nya itu kurang dari arrival time, dia akan memilih able. Kemudian jika able avail time itu kurang dari backer avail time, dia akan memilih backer juga. Jika tidak, berarti memilih able. Berarti jika tidak, dia akan memilih backer. Kemudian service time diambil dari fungsi get service time. Dia nantinya akan mengambil sesuai dengan get service time-nya. Kemudian arrival time berarti dia akan didapat
get service time, customer arrival time, uh, list arrival time berarti diambil dari arrival time customer customer sebelumnya ditambah dengan inter arrival time. Kemudian di sini ketika server chosen ya, jika server server chosen-nya itu sama dengan nol atau sama dengan able, maka dia akan menghitung when able available sama dengan list able time service end. Kemudian when baker available sama dengan list baker available. Berarti berarti yang di else itu maka kapan able itu tersedia diambil dari list able list list baker time service end. Kemudian di sini jika able baker itu sama dengan nol berarti dia itu able. Jika arrival time itu lebih besar dari when able available, maka berarti di sini customer datang terlebih dahulu. Setelah itu able tersedia akan dilayani sesuai dengan arrival time. Jika di sini customer datang sebelum able tersedia, maka dia akan menunggu dan melakukan penghitungan able time service end berarti when service begin ditambah dengan service time. Kemudian time service able time service end dikurangi available time. Kemudian datanya nanti akan ditambahkan ke dalam list. Kemudian jika able baker sama dengan satu, berarti dia itu milih baker. Jika customer datang sebelum baker tersedia, berarti dia akan langsung dilayani. Jika tidak, dia akan menunggu. Kemudian di sini ditambahkan datanya yang dihitung ditambahkan ke dalam list. Kemudian untuk delay, customer menunggu jika arrival time itu kurang dari when service begin, maka delay sama dengan dihitung dari when service begin dikurangi arrival time. Jika tidak, delay-nya adalah sama dengan 0. Kemudian di sini adalah melakukan append atau penambahan data. Kemudian ditambahkan ke dalam customer list. Akan dihitung customer list. Kemudian akan di-print atau ditampilkan dalam bentuk data frame. Ditampilkan ke dalam data frame dengan kolom inter level, arrival, available, backer available, server chosen, service time, time service begin, able time service end, backer time service end, delay, dan time service in system. Kemudian di sini inter arrival itu diambil dari angka random yaitu 1 sampai dengan 4. Kemudian arrival time itu diambil dari arrival time customer pertama ditambah dengan inter arrival. Kemudian di sini ada able available dan backer available dan server chosen. Jadi di sini service derivative pengambilan memilih server, di mana di sini di di sini kan telah dideklarasikan pertama yaitu untuk inter arrival ada 0, arrival 0, able available pertama 0, backer available 0, server choose-nya 0, service time-nya itu 3, time service begin-nya 0, able time service end-nya 3, backer time service end-nya 0, delay-nya 0, dan time in system-nya adalah 3.
Kemudian di data yang kedua, di sini able available dan backer available untuk pemilihan server. Di sini pada data yang customer yang kedua, able available itu di waktu ketiga. Berarti customer yang kedua itu datang di waktu ke satu. Berarti kan karena able itu sudah masih melayani, berarti dia server choosing yang diambil adalah server Baker, servernya yaitu Baker. Kemudian service time itu diambil dari angka random, time service bikin, kemudian able time service end, ada Baker time service end. Kemudian delay itu diambil dari time service bikin dikurangi dengan arrival time. Kemudian ada time in system. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.